sekali lagi bahwa pembahasan zakat fitrah ini sangat kompleks, banyak permasalahan-permasalahan faktual yang terjadi di dalamnya. Hanya saja pada kesempatan kali ini dalam konten senja Ramadan ini tadi sudah kita bahas poin-poin dasarnya. Adapun permasalahan-permasalahan yang lainnya kita bisa tanyakan kepada para ulama, para kiai di sekitar kita. Alhamdulillah sarana prasarana sudah banyak mendukung kita dan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengetahui hukum syariat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Meneruskan pembahasan zakat sampai kepada pembahasan bentuk, jenis dan kadar zakat fitrah yang seharusnya kita tunaikan. Adapun bentuk jenis daripada zakat fitrah yaitu berupa makanan pokok atau bahan makanan pokok daerah tersebut. Artinya bukan uang, dalam hal ini yaitu beras. Adapun dalam mazhab Imam Syafi'i dan dalam pendapat yang muktamad yang kuat, zakat fitrah ketika disalurkan dalam bentuk uang maka tidak sah. Ini merujuk kepada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Umar yang sudah kita sama sebutkan, bahwasanya Rasulullah SAW mewajibkan bagi sekalian manusia zakat fitrah dalam bentuk sa'an min tamr, satu sa' dalam bentuk tamr kurma atau satu sa' daripada gandum. Dari hadis ini diartikan bahwa tidak dibenarkan mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang. Dan juga para ulama ada yang mengatakan agar menjadi pembeda antara zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal dalam bentuk uang, adapun zakat fitrah dalam bentuk bahan makanan pokok. Adapun kadar zakat fitrah yang disebutkan di dalam hadis tadi, sa'an, satu sa'. Satu sa' artinya 4 mud, arba' amdad. 4 mud. Sedangkan 4 mud, satu mudnya 675 gram atau 6,75 ons. Ketika kita artikan satu sa' 4 mud dan 4 mud setiap mudnya 675 gram atau 6,75 on, maka kita jumlahkan satu sa' ada 2,7 kg. Dan untuk ihtiyat, untuk berhati-hati, hendaknya seorang mengeluarkan zakatnya 3 kg dan sampai 3,5. Artinya banyak perbedaan pendapat dalam kadar zakat fitrah itu sendiri, mulai dari 2,7, 2,8, 3 sampai 3,5 kg. Adapun syarat sahnya zakat fitrah, yang pertama niat, harus diniati. Dan yang kedua, sorfuha ilal mustahiqin, ditasarrufkan, ditunaikan, diberikan, dialokasikan kepada orang-orang yang berhak. Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat disebutkan dalam Al-Qur'an, dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat ke-60. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabili fariidatan minallahi wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil-amil zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Itu semua ketetapan dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Karena itu perlu diperhatikan, hendaknya jangan sampai zakat kita salah sasaran ataupun tidak tepat, karena di situ sudah disebutkan dan sudah dinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang berhak menerima zakat. Adapun definisi satu persatu daripada orang-orang yang berhak menerima zakat secara singkat,
menyadari bahwa permasalahan zakat ini adalah permasalahan yang sebenarnya kompleks, artinya banyak permasalahan-permasalahan faktual, permasalahan-permasalahan yang baru terjadi seiring berjalannya zaman, seiring berjalannya waktu. Banyak permasalahan-permasalahan yang di dalamnya banyak pendapat ulama, antara yang kuat dan antara yang lemah. Karena itu melihat daripada konten ini yang sifatnya singkat, kita akan membahas poin-poin dasarnya saja. Adapun masalah-masalah faktual bisa kita akan bahas di kesempatan yang lebih luas dan interaktif. Artinya ada tanya jawab misalkan. Kalau di sini kita akan membahas poin-poin dasarnya saja. Mulai pertama tadi kita sudah bahas poin-poin dasar, dan setelah ini kita akan membahas tentang definisi atau pengertian secara singkat orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta atau pekerjaan sama sekali, atau memiliki harta atau pekerjaan yang tidak dapat menutupi setengah dari kebutuhannya yang sudah tadi kita sebutkan. Dan yang kedua adalah orang yang miskin. Orang miskin adalah orang yang memiliki harta atau pekerjaan yang hanya dapat menutupi di atas setengah daripada kebutuhannya. Itu yang kedua, yaitu miskin. Adapun yang dimaksud dengan kebutuhan yang tersebut di atas tadi itu adalah kebutuhan primer yang sederhana. Sehingga misalkan apabila harta atau pekerjaannya tidak dapat menutupi setengah dari kebutuhan primernya yang sederhana, maka ia tergolong daripada golongan fakir. Dan apabila dapat menutupi di atas setengah daripada kebutuhan primernya, maka ia tergolong miskin. Yang kedua adalah amil. Amil adalah orang yang dilantik secara resmi oleh pemerintah untuk mengelola zakat. Adapun di sini kita harus garis bawahi orang yang memang dilantik secara resmi oleh pemerintah. Adapun sebagian besar panitia zakat yang ada di masjid atau di musola atau di beberapa ikatan panitia zakat sebagaimana yang ada di masyarakat sekarang, mereka bukanlah amil yang dimasukkan oleh syariat di sini, karena memang tidak dilantik secara resmi oleh pemerintah langsung. Akan tapi status mereka hanya sekedar wakil atau perantara dari orang yang berzakat itu sendiri. Yang keempat adalah seorang mu'allaf, orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Dan yang kelima adalah budak mukatab, artinya budak yang mempunyai akad dengan majikannya bahwa dirinya akan merdeka apabila ia mampu melunasi kepada majikannya jumlah uang yang disepakati. Yang keenam adalah gharim. Gharim adalah orang yang berhutang, akan tapi hutangnya bukan untuk sesuatu maksiat. Dan yang ketujuh adalah sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala melawan orang kafir tanpa digaji oleh pemerintah. Dan yang kedelapan adalah ibnus sabil, orang yang musafir atau orang yang memulai safar perjalanan yang tidak memiliki bekal untuk sampai ke tujuan dia. Itu adalah definisi atau pengertian singkat tentang 8 golongan yang berhak menerima zakat. Sekali lagi, banyak permasalahan-permasalahan di dalamnya. Baik itu fakir, miskin, atau amil, atau yang dikatakan fisabilillah. Siapakah orang yang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Apakah orang yang hanya berperang di jalan Allah ataupun yang lainnya? Banyak permasalahan-permasalahan yang faktual yang berkembang di masyarakat kita, dan itu butuh pembahasan yang sangat fokus, tidak sesingkat seperti yang sekarang kita diberikan waktunya. Karena itu hendaknya sebagai kesimpulan, seseorang yang menunaikan zakatnya hendaknya dia pertama harus mengetahui bahwa zakat adalah mempunyai kedudukan yang sangat penting, yang sangat vital di dalam amalan ibadah puasa dia. Amalan ibadah puasa dia artinya kesempurnaan pahala dia tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga ditunaikan zakatnya. Yang kedua, setiap insan muslim hendaknya dia mempelajari apa yang wajib bagi dirinya, baik itu dari syariat, baik itu sholat, puasa, dalam hal ini adalah zakat.
baik itu zakat fitrah yang sudah kita bahas secara singkat, ataupun zakat mal, zakat harta. Orang yang berkecimpung dalam perdagangan atau dalam jual beli emas ataupun yang lainnya, ada beberapa jenis harta yang di sana ada unsur diwajibkannya zakat ketika memenuhi syarat. Karena itu hendaknya setiap insan muslim mempelajari masalah zakat. Dan yang ketiga, dalam zakat fitrah hendaknya seseorang harus memperhatikan kemana dia keluarkan zakatnya. Jangan sampai zakatnya tidak tepat sasaran dan akhirnya mempengaruhi keabsahan zakat fitrah yang dia keluarkan. Adapun waktu-waktu mengeluarkan zakat, hukum-hukum waktu mengeluarkan zakat, para ulama membagi menjadi 5. Ada kalanya waktu wajib, ada kalanya waktu jawaz, boleh, ada kalanya waktu fadilah, waktu utama mengeluarkan zakat, yang keempat waktu makruh, dan yang kelima waktu haram. Waktu wajib kapan? Ketika menemui sebagian bulan Ramadan dan sebagian bulan Syawal. Itu wajib, sudah wajib mengeluarkan zakat. Adapun waktu boleh, waktu jawaz, yaitu ketika masuk awal Ramadan atau mulai dari hari pertama di bulan Ramadan. Adapun waktu fadilah, waktu utama mengeluarkan zakat, yaitu setelah terbit fajar dan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Adapun waktu makruh setelah sholat Idul Fitri sampai terbenamnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Adapun waktu haram setelah terbenamnya matahari tanggal 1 Syawal. Itulah sedikit pembahasan tentang zakat, dan kita tutup dengan beberapa sighat, ya, beberapa ucapan-ucapan niat zakat fitrah. Misalkan dia tunaikan zakat fitrah untuk diri dia, maka dia harusnya mengatakan hadhihi zakatul fitril mafruḍah an nafsi. Ini adalah zakat fitrah yang fardu atas diriku. Banyak artinya niat-niat yang disusun oleh para ulama, yang dimana niat ini juga salah satu daripada 2 syarat sahnya zakat. Yang pertama yaitu niat harus diniatkan, yang kedua sorfuha ilal mustahiqin, kepada orang-orang yang berhak. Semoga amal ibadah puasa kita sempurna dengan ditunaikannya zakat fitrah ini insyaallah, dan kita memasuki bulan Syawal atau hari lebaran minal aidin wal faizin wal maqbulin insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi bahwa pembahasan zakat fitrah ini sangat kompleks, banyak permasalahan-permasalahan faktual yang terjadi di dalamnya. Hanya saja pada kesempatan kali ini dalam konten Senja Ramadan ini tadi sudah kita bahas poin-poin dasarnya. Adapun permasalahan-permasalahan yang lainnya kita bisa tanyakan kepada para ulama, para kiai di sekitar kita. Alhamdulillah sarana prasarana sudah banyak mendukung kita dan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengetahui hukum syariat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan semangat. Ya Allah bitaufik hatta nufik wa nalhaq bi khairil fariq insyaallah, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.